Halo semua, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas KKNI, yaitu Team Based Project dari mata kuliah Patofisiologi Penyakit Tidak Menular dengan topik Patofisiologi dari Osteoporosis. Sebelum kita membahas mengenai patofisiologi osteoporosis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang, sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi ini seringkali tidak menunjukkan gejala hingga terjadi fraktur, terutama di area seperti tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan. Mengapa kita perlu memahami osteoporosis terlebih dahulu sebelum kita mempelajari patofisiologinya? Karena osteoporosis merupakan masalah kesehatan global yang memengaruhi jutaan orang, terutama wanita pasca menopause dan lansia. Memahami patofisiologinya dapat membantu dalam pencegahan, diagnosis dini, dan pengelolaan penyakit. Patofisiologi osteoporosis. Pada proses dasar patofisiologi osteoporosis, osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan antara dua proses utama dalam metabolisme tulang, yaitu resorpsi tulang dan pembentukan tulang. Resorpsi tulang adalah proses penghancuran jaringan tulang oleh sel osteoklas. Sedangkan pembentukan tulang adalah proses pembentukan jaringan tulang baru oleh sel osteoblas. Nah, pada kondisi normal, kedua proses ini berjalan seimbang. Namun pada osteoporosis, aktivitas osteoklas meningkat atau aktivitas osteoblas menurun, sehingga massa tulang berkurang secara progresif. Peran sel-sel tulang. Yang pertama adalah osteoklas. Osteoklas adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk menghancurkan tulang melalui proses resorpsi. Aktivitas osteoklas dipengaruhi oleh hormon seperti paratiroid hormone atau PTH dan sitokin proinflamasi atau TNF-alpha, IL-1, dan sistem Rank-OPG. Yang kedua adalah osteoblas. Osteoblas adalah sel-sel yang membentuk tulang baru. Penurunan jumlah atau fungsi osteoblas dapat disebabkan oleh stres oksidatif, penuaan atau pengaruh hormon tertentu seperti glukokortikoid. Yang ketiga adalah osteosit. Osteosit adalah sel tulang dewasa yang berfungsi sebagai sensor mekanis dan mengatur aktivitas osteoklas serta osteoblas melalui sinyal molekuler. Faktor-faktor penyebab osteoporosis. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetik memainkan peran penting dalam menentukan massa tulang puncak seseorang. Mutasi atau variasi genetik tertentu seperti gen yang mengatur produksi kolagen tipe 1 atau reseptor estrogen dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Yang kedua adalah faktor hormonal. Yang pertama estrogen. Estrogen memiliki peran protektif terhadap tulang dengan menghambat aktivitas osteoklas. Penurunan kadar estrogen pasca menopause menyebabkan peningkatan resorpsi tulang, sehingga wanita lebih rentan terhadap osteoporosis. Yang kedua adalah glukokortikoid. Hormon ini dapat menghambat diferensiasi osteoblas dan mempercepat apoptosis atau kematian sel osteosit. Penggunaan glukokortikoid jangka panjang dapat menyebabkan osteoporosis sekunder. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan gaya hidup. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga dapat mengurangi stimulasi mekanis pada tulang, sehingga mempercepat pengeroposan. Yang kedua, konsumsi alkohol berlebihan dan merokok juga berkontribusi pada kerusakan jaringan tulang. Dan yang terakhir adalah diet rendah kalsium dan vitamin D memperburuk kondisi osteoporosis karena kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang.
Mekanisme molekuler. Yang pertama, jalur sinar Rin atau Rin kill atau OPG. Jalur ini merupakan mekanisme utama dalam regulasi aktivitas osteoklas. Rin kill atau ligan dari Rin dihasilkan oleh osteoblast dan berikatan dengan reseptor Rin pada permukaan osteoklas yang merangsang diferensiasi dan aktivasi osteoklas. OPG atau osteoprotegerin adalah protein penghambat yang mencegah interaksi Rin kill dengan Rin sehingga mengurangi aktivitas osteoklas. Ketidakseimbangan antara Rin kill dan OPG dapat meningkatkan resorpsi tulang. Yang kedua, stres oksidatif. Radikal bebas yang dihasilkan oleh proses metabolisme dapat merusak sel-sel tulang seperti osteoblast dan osteosit. Stres oksidatif juga memperburuk aktivitas resorptif dari osteoklas. Yang ketiga, peran sitokin proinflamasi. Sitokin seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 1 meningkatkan aktivitas osteoklas sekaligus menghambat fungsi osteoblast. Kondisi inflamasi kronis seringkali dikaitkan dengan osteoporosis. Gejala, meskipun osteoporosis seringkali tidak menunjukkan gejala awal, kondisi ini dapat dikenali melalui yang pertama, fraktur akibat trauma ringan, misalnya jatuh dari posisi berdiri. Yang kedua, penurunan tinggi badan akibat fraktur kompresi vertebrata. Yang ketiga, nyeri punggung kronis akibat deformitas tulang belakang. Osteoporosis yang tidak kunjung diobati akan menyebabkan komplikasi seperti patah tulang pinggul atau tulang belakang. Oleh karena itu, kita perlu tahu cara efektif untuk mencegahnya. Berikut adalah beberapa cara mencegah osteoporosis yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu olahraga rutin. Olahraga teratur dapat membantu mencegah kondisi pengeroposan tulang. Kepadatan dan kekuatan tulang akan meningkat ketika tubuh semakin banyak bergerak dan dilatih. Oleh karena itu, aktivitas fisik sangat disarankan selama masa kanak-kanak dan remaja sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga kekuatan tulang di masa depan. Lari, aerobik, dan tenis adalah beberapa latihan beban dan ketahanan terbaik untuk mencegah osteoporosis. Yang kedua, mengkonsumsi kalsium. Orang dengan usia 19-50 tahun serta wanita yang sedang hamil atau menyusui harus mengonsumsi 1000 mg kalsium setiap hari. Disarankan juga wanita yang lebih tua mengkonsumsi 1200 mg kalsium setiap hari. Jadi, secara umum setiap orang dewasa setidaknya mengkonsumsi dosis 1000-1200 mg kalsium per hari. 3. Vitamin D. Vitamin D dapat membantu tubuh menyerap kalsium yang telah dikonsumsi. Dosis vitamin D harian adalah 600 IU atau unit internasional untuk orang dewasa hingga usia 70 dan 800 IU untuk orang di atas 70 tahun. Kulit juga secara alami dapat memproduksi vitamin D saat terkena sinar matahari. Kamu bisa berjemur di sinar matahari pagi antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Tapi jangan berlebihan, sebab terlalu banyak berjemur di bawah sinar matahari dapat berpeluang memicu kanker kulit. Yang keempat, kurangi minuman alkohol, kafein, dan rokok. Tindakan pertama untuk mencegah kondisi pengeroposan tulang adalah dengan mengurangi kebiasaan buruk yang tidak menyehatkan seperti merokok. Perokok rata-rata memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah daripada non-perokok. Selanjutnya, minum alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Kemudian, minuman berkafein. Kafein yang berlebihan dapat mempengaruhi jumlah kalsium yang diserap tubuh. Sebaiknya, minum tidak lebih dari 2-3 cangkir per hari. Kesimpulan, osteoporosis adalah penyakit multifaktorial yang melibatkan interaksi kompleks antar faktor genetik, hormonal, lingkungan, dan molekuler. Pemahaman tentang patofisiologi penyakit ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti fraktur yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.